Pemirsa, sebelum kepergian Ferawati Fajrin ke pangkuan ilahi, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menjenguk sang legenda bulu tangkis di Rumah Sakit Darmai, Jakarta. Kedatangan Erick Thohir menjadi penyemangat bagi Ferawati yang kala itu masih menjalani proses perawatan. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan terima kasihnya kepada Ferawati atas kontribusinya kepada bangsa atas semua kejuaraan yang telah diraih selama ini. Ya, tidak hanya itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga perhatian kepada sang legenda bulu tangkis yang juga hadir dari orang nomor 1 di Indonesia, Joko Widodo. Presiden memberikan bantuan uang sebesar 100 juta rupiah kepada Ferawati. Bantuan disampaikan langsung melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Tidak hanya bantuan berupa material, Presiden Jokowi juga meminta Menpora dan Menteri Kesehatan agar memastikan penjaminan dan memberikan perawatan terbaik kepada Ferawati. Kepergian Ferawati Fajrin menjadi duka, khususnya dunia bulu tangkis Indonesia. Sepak terjangnya di dunia bulu tangkis sudah tidak diragukan lagi. Mendiang Ferawati sukses menyabet juara All England di tahun 1979 berpasangan dengan rekannya Imelda Wiguna. Kita telah terhubung dengan Imelda Wiguna, pebulu tangkis Indonesia sekaligus rekan mendiang Ferawati Fajrin. Selamat sore, Ibu Imelda. Sore. Baik, Bu Imelda, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan Anda seperjuangan dalam All England di tahun 1979. Baik, Ibu Imelda, boleh diceritakan seperti apa sosok Ferawati yang Ibu kenal? Meskipun berbeda usia ya, 6 tahun lebih muda dari saya, tapi Vera tuh orangnya tuh apa ya, selalu peduli gitu loh. Jadi meskipun lebih muda tetapi sering memperhatikan kebutuhan kita pada saat bertanding. Contohnya kalau dulu kan kita belum ada sport science, sehingga sebelum pertandingan itu selalu minum susu, madu, telur. Nah itu tuh dia selalu tiap pagi tuh dia siapin itu gitu untuk saya, dan pasti maksa gitu, harus minum. Jadi ya dia baik banget sih. Oke. Perhatian sekali ya Bu ya, momen itu pasti tidak terlupakan. Iya. Ya. Maaf saya bertanya lagi Ibu, momen apa yang tidak bisa Ibu lupakan saat bersama almarhumah? Sebetulnya banyak sekali sih, karena kita di bulu tangkis itu akrab gitu satu sama lain. Ada Ivana, Rosiana Tendean, Irma, Susi Oge, dan lain-lainnya. Jadi kita akrab, apalagi kita punya punya komunitas bulu tangkis dan kita akrab satu dengan yang lain. Dan momen yang kalau dibilang spesifik tuh kayaknya banyak banget sih. Cuman yang saya ingat karena ada fotonya juga, pada saat juara di Asian Games tahun 78, ya karena kalau multi event seperti itu kita juara pasti ada lagu Indonesia Raya, kemudian bendera merah putih dinaikkan. Kita tuh berdua di atas panggung itu mewek-mewek gitu nangis. Ya itu tentu tidak terlupakan ya. Ada kenang-kenangan yang luar biasa. Momen berjuang bersama ya Ibu ya? Oh iya, dengan Vera tuh banyak banget sih, karena dulu kita di bulu tangkis di PPS itu nggak sehebat sekarang ya, karena uangnya banyak kalau sekarang ini. Kalau zaman dulu itu serba pas-pasan gitu. Tentu kalau nggak ada uang itu suka dukanya lebih banyak. Suka dukanya lebih banyak. Tapi tetap berusaha yang terbaik untuk negara ya Ibu ya. Oh iya. Ibu Imelda terakhir bertemu dengan almarhumah kapan Ibu, bisa diceritakan? Terakhir itu pada saat ada acara bersama-sama, pada saat itu sih ada di Klub Jarum ya, di Petamburan. Itu masih oke, kira-kira 5 bulan yang lalu lah. Gitu. Berarti sudah menderita penyakitnya ya Bu? Ibu mengetahui itu? Kita udah tahu, kira-kira 2 tahun yang lalu kan sudah ada, dia udah bilang kan bahwa ada sesuatu di perutnya yang perlu dioperasi, tapi saat itu rasanya nggak ada kabar bahwa itu tuh ganas. Makanya
di awal tahun itu ada berita yang mengejutkan karena ternyata ganas. Ternyata ganas. Dan, Baik, dan Ibu, dia yang kita tahu berjuang bersama atlet ini perjuangannya luar biasa ya Ibu ya. luar biasa. Untuk melawan Dan, sakit pun juga pasti ini semangatnya luar biasa. ya, Ada cerita tidak Ibu bagaimana almarhumah ini melawan penyakitnya selama ini? jadi anak-anak itu selalu karena pandemi, jadi kita nggak berani ke sana. Yang berani ke sana tuh yang muda-muda. Oke. Seperti Rosya Tendian dan kemudian Irma, itu tuh paling sering menjenguk dan selalu cerah aja sih, nggak ada masalah gitu. Jadi sama anak-anak juga teman-teman itu selalu diceritakan hal-hal yang happy aja lah gitu. Dan nggak ada keluhan juga, Ya. nggak pernah mengeluh gitu. Ketemu juga nggak menunjukkan bahwa sakit, itu tuh nggak loh. Baik. Memang biasa sih. Oke. Almarhumah dan Ibu Imelda ini sama-sama legenda di dunia bulu tangkis ya Ibu ya. Boleh kita mengenang sedikit bagaimana perjuangan ketika itu menang menjadi juara Asian Games dan juga All England. Seperti apa sih Ibu perjuangannya ketika itu bisa mencapai meraih juara di kancah internasional yang mana kita tahu saat itu tidak semudah sekarang ya Ibu ya untuk bertanding. Ya. Kalau dalam setiap kali pertandingan, yang penting kalau ganda itu kan harus kompak ya. Yeah. Jadi dengan Vera itu ya memang ya kompak, dekat sekali, dan komunikasinya juga bagus. Okay. Jadi balik lagi, setiap kali pertandingan itu kalau ada yang salah juga nggak pernah marah-marah gitu. Yeah. Jadi dan saya suka sih karena Vera itu kan main merangkap kan. Baik tunggal, dia main tunggal dan juga main ganda. Tetapi dia nggak pernah menunjukkan bahwa dia lebih condong untuk konsentrasi di tunggalnya. Okay. Meskipun main merangkap, tapi ketika dia main di ganda pun all out gitu, sungguh-sungguh. Jadi termasuk atlet yang ditempatkan di mana saja sanggup gitu ya? Oh iya, main ganda campuran juga bagus juga sih Vera sebetulnya. Ya. Baik. Bagus. Ibu Imelda, kita berbicara mengenai kesejahteraan atlet. Ibu Imelda dan juga almarhumah ini kan menjadi sosok legenda yang selama ini dikenal begitu. Namun di tengah kepulangan almarhumah begitu, ada muncul isu-isu di mana kesejahteraan ini kurang diberikan kepada atlet-atlet yang sudah berjasa, termasuk almarhumah. Seperti apa sih Ibu sebenarnya yang terjadi? Saya sih bersyukur, berterima kasih juga kepada Bapak Presiden, Pak Jokowi yang perhatian, juga Pak Menpora, kemudian juga Pak Erick Thohir gitu. Dan yang lain-lainnya sih belakangan itu saya tahu semuanya mendukung. Ya, jadi ya tentang kesejahteraan sih sebenarnya yang paling penting itu kan memang kesehatan ya. Jadi kemarin itu sempat ada masalah kan Vera itu. Tapi Rosiana itu yang berkoar-koar itu, jadi sehingga bantuan banyak yang datang gitu. Dan sekali lagi sih sebetulnya penting sih kesehatan. Sekarang ini saya dengar katanya Leana yang dari Panahan itu juga sedang mengalami penyakit kanker dan mungkin perlu perhatian juga. Saya bersyukur sih lewat Bank Indonesia, menurut saya negara itu mengapresiasi saya lewat Bank Indonesia sehingga saat ini sih saya sebagai pensiunan BI itu tuh untuk kesehatan udah dioperasi semua, saya panggulnya dioperasi, ganti operasi, lutut diganti juga, tapi di cover semuanya. Jadi mungkin perlu sih at least itu yang juara Asian Games, karena nggak gampang juara Asian Games, jadi juara dunia gitu-gitu sih mungkin perlu ya, jangan sampai hidupnya itu sengsara gitu loh, sembari membayangkan kita sempat loh naikkan bendera merah putih, menyanyi Indonesia Raya, tapi kok sedih banget gitu kalau seandainya tidak diperhatikan kesejahteraannya. Bagaimanapun juga atlet-atlet yang sudah meraih juara itu adalah pahlawan Indonesia ya Bu ya? Sepertinya katanya begitu. Baik, Ibu Imelda meskipun jauh lebih beruntung dibanding rekan-rekan yang lain sama atlet, bisakah Ibu memberikan harapan mungkin atau pesan untuk pemerintah terkait kesejahteraan teman-teman atlet? Sekali lagi masalah kesehatan paling penting. Jangan sampai ketika sakit itu tuh nggak ada perhatian, dan kemarin ini sempat kan
Vera itu dipulangkan gitu kan karena pakainya BPJS. Jadi kayaknya sih seperti itu sih, banyak yang menderita kan. Ya saya yakin sih sekretaris negara ya Seknek itu juga atau Menpora itu punya catatan kan untuk atlet-atlet yang berprestasi, karena atlet-atlet yang berprestasi ini ibaratnya masa mudanya itu dikorbankan. Kita nggak mikir masa muda kita gitu, bahwa ya balik lagi sih sekarang saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberkati sehingga bisa menjadi pensiunan Bank Indonesia ya, dan ya luar biasa lah, Tuhan baik. Jadi terima kasih sih kalau diperhatikan ya, terima kasih loh ya. Kalau lihat sekarang ini kadang-kadang kita suka ngobrol gitu, dapat hadiah 5 miliar sampai kita suka guyon, suka ngomong, Christian ngomong gini, saya kenapa ya, saya tuh kok dilahirkan dulu gitu, lahirnya kecepatan gitu. Coba kalau sekarang gitu. Baik. Jadi Ibu melihat sudah ada perubahan yang baik ya untuk perhatian ke atlet sekarang. Mudah-mudahan untuk Vera saja sih, tapi untuk yang lain. Baik, kita harapkan ke depannya para atlet ini bisa mendapatkan perlindungan, terutamanya kesehatan ya Ibu Imelda, untuk bisa menjalani masa tuanya lebih baik. Terima kasih banyak Ibu Imelda Wigona, pebulu tangkis nasional, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Sehat selalu Ibu. Selamat sore. Pemirsa, Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna mengucapkan bela sungkawa atas kepergian pahlawan bulu tangkis tanah air. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. PBSI dan keluarga besar bulu tangkis Indonesia turut berduka cita atas berpulangnya salah satu pahlawan bulu tangkis Indonesia, Ferawati Fajrin. Almarhumah adalah pemain berjasa besar mengangkat prestasi bulu tangkis Indonesia di pentas dunia. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya legenda bulu tangkis Indonesia tersebut. Erick mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ferawati Fajrin, legenda bulu tangkis Indonesia. Erick menilai sosok Ferawati Fajrin punya semangat yang kuat dan gigih untuk bangkit. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.